Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Sunanta Yanik Effendi dengan nomor induk mahasiswa 1221044. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, menurut Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 fungsi hadis, yaitu bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tafsil, dan bayan al-ba'as, dan bayan al-tasri. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i menyebutkan bayan al-tafsir, bayan al-takrir, bayan al-tayyid, bayan al-tasri, dan bayan al-nas. Yang ketiga, menurut Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan 4 fungsi hadis, yaitu bayan al-takyid, bayan al-tafsir, bayan al-tasri, dan bayan al-tasyi. Menurut Dr. Mustafa Asibai menjelaskan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3 macam, yaitu 1. Memperkuat hukum yang terkandung dalam Al-Quran, baik yang global maupun yang detail. Yang kedua, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yakni mentasydidkan yang mutlak Quran, mentasyirkan yang mujmal, dan mentasyirkan yang am. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran yang dikemukakan Muhammad Abu Zahur antara lain: 1. Hadis sebagai bayan at-tafsil. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai bayan at-takyid. Yang ketiga, hadis berfungsi sebagai bayan al-mutlaq atau bayan at-tasydid. Yang keempat, hadis berfungsi sebagai bayan at-taksis. Yang kelima, hadis berfungsi sebagai bayan at-tasyir. Dan yang keenam, hadis berfungsi sebagai bayan an-nas. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah menjelaskan makna Al-Quran, atau yang disebut secara garis besar ada 4 makna fungsi penjelasan dari hadis Al-Quran tersebut. Yang pertama, bayan al-takrir disebut dengan bayan at-takyid dan bayan al-ijbat. Yang disebut dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis hanya seperti mengulangi apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Bayan al-tafsir adalah bayan yang kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih berfungsi bersifat global atau mujmal, memberikan persyaratan atau batasan. Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan terhadap Al-Quran yang masih bersifat umum. Di antara contoh tentang ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal baik adalah perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, disyariatkan jual beli, nikah, qisas, hudud, dan sebagainya. Bayan at-tasri. Yang ketiga, bayan al-tasri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Apa yang didapatkan oleh Nabi hakikatnya adalah penjelasan apa yang didapatkan atau disinggung dalam Al-Quran, atau memperluas apa yang disebut Allah secara terbatas. Yang keempat, bayan al-nas. Dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu al-ibhal atau membatalkan, al-ijlah atau menghilangkan, at-takwil dalam kurung membedakan, atau at-tasyir atau mengubah. Menurut Abu Hanifah, bayan at-takyid nas adalah mengganti suatu hukum atau menaskannya, sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi bayan an-nas ialah menentukan mana yang dinaskan dan mana yang kelihatan yang dinasuskan dari ayat-ayat Al-Quran yang kelihatan berlawanan. Itulah fungsi hadis terhadap Al-Quran, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.